Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Putar, SPD MPD selaku fasilitator pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ade Rusmana SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Saya Dudun Riyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Dian Purwanti SPD. Beliau merupakan salah satu guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Untuk itu, pada kegiatan kali ini saya akan praktek coaching pada tahap pra-observasi. Berikut ini saya akan mempraktikkan praktek coaching supervisi akademik pada pra-observasi. Baik, kemudian Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Alhamdulillah ya Bu, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Bu ya. Baik, kemudian kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai saja ya Bu, sebelum kita melakukan praktek coaching pada supervisi akademik yang kita akan lakukan ini ya Bu ya. Oke, begini Bu Dian, kebetulan kita juga akan supervisi di kelas, kemudian nanti sebelum melakukan supervisi di kelas, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita ngobrol santai saja, relax, sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oke, jadi ada tahapan praobservasi. Nanti tujuan supervisi kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi Ibu santai saja, relax. Kita hanya ngobrol untuk mengetahui sejauh mana Bu Dian sudah menerapkan pembelajaran di kelas. Siap. Oke. Nah, percakapan awal kita ini Bu Dian, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan pembelajaran yang jauh lebih baik di kelas pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Oke, Bu Dian, untuk kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang nanti saya akan ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Siap, boleh. Boleh ya? Dengan senang hati ya Bu ya? Dengan senang hati Pak. Oke, Bu Dian, yang pertama nih Bu Dian, standar kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan di kelas pada RPP yang Ibu buat untuk kompetensi dasarnya Bu? Ya, kompetensi dasar yang akan saya lakukan itu adalah menganalisis barisan dan deret geometri pada kelas 10. Menganalisis barisan deret geometri ya Bu ya? Serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Menyelesaikan masalah ya Bu ya, kontekstual pada deret barisan dan deret geometri. Oke, baik Bu Dian. Kemudian selanjutnya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada RPP yang Ibu buat? Dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, diharapkan peserta didik itu mampu menentukan rumus suku ke M dari suatu barisan geometri. Jadi yang dibahas barisan geometri dulu Pak, belum sampai ke deret geometri. Kemudian yang keduanya menentukan suku ke M dari barisan geometri. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis suatu barisan geometri. Yang terakhir memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Wah, untuk tujuan pembelajarannya sangat kompleks sekali ya Bu ya. Pertama, siswa
mampu mengenal rumus terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian menyelesaikan suatu permasalahan dan memecahkan permasalahan pada barisan di geometri. Oke. Jadi sangat kompleks luar biasa untuk tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan ya di kelas ya Bu ya. Nah selanjutnya kemudian untuk area pengembangannya ketika diobservasi nanti sama saya, apa nih yang akan Ibu kembangkan di bagian mananya Bu? Yang saya akan kembangkan itu pada pembelajaran diferensiasinya Pak. Kemudian pada tujuan pembelajaran ya itu memecahkan masalah yang berkaitan, masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri, karena seperti kita tahu di abad sekarang itu keterampilan yang harus diunggulkan itu adalah keterampilan pace ya Pak ya, betul ya? Oke, sangat keren ya Bu ya. Pertama Ibu ini yang dikembangkannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memecahkan masalah secara kontekstual, kemudian ada pace ya Bu ya. Pace itu apa? Kreatif, kolaborasi, kemudian critical thinking, dan yang satunya lagi adalah kreatif, kolaborasi, critical thinking, dan komunikasi betul. Oke. Baik, luar biasa ya. Oke, kemudian selanjutnya rancangan pembelajaran untuk strategi dan metode pembelajaran seperti apa nih Bu? Strategi yang saya lakukan itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kemudian pendekatan saintifik, metode diskusi kelompok, dan media-media yang saya gunakan pada pembelajaran, pada proses pembelajaran. Oke, PJBL berarti ya Bu ya? PBL. Oh PBL, sorry ya. PBL project. Tapi problem based learning-nya. Problem ya, oke. Luar biasa kemudian ya. Oke. Berarti untuk diskusi kelompok juga serta presentasi itu merupakan salah satu strategi yang Ibu lakukan juga ya di kelas ya Bu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan di kelas? Media yang digunakan oleh saya yaitu video pembelajaran sebagai pengantar masalah Pak, kemudian ada LKPD, saya menggunakan live worksheet, kemudian quizzes, saya menggunakan aplikasi quizzes untuk evaluasi, dan saya juga menggunakan PowerPoint sebagai untuk membantu saya dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kompleks juga ya, ada video permasalahan, kemudian ada LKPD, quizzes dan PowerPoint untuk Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Sangat kompleks, luar biasa ini, sangat beragam yang Ibu lakukan pada media pembelajaran. Nah, selanjutnya Bu, nanti setelah kita melaksanakan proses pembelajaran ataupun Ibu di kelas melakukan proses pembelajaran, apa nih indikator yang kira-kira menurut Ibu tercapai dalam tujuan pembelajaran nih, indikatornya apa? Indikator yang ingin saya capai itu melalui beberapa aspek Pak. Ada 3 aspek ya Pak ya. Ada pada aspek sikap. Sikap itu saya lakukan melalui observasi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Kemudian aspek pengetahuan saya ukur melalui pretest dan post-test. Kemudian yang terakhir keterampilan, pada aspek keterampilan ini saya lakukan melalui penilaian itu melalui LKPD, pengerjaan LKPD, dan pada saat siswa presentasi gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti ada 3 aspek yang akan Ibu lakukan. Pertama sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa indikatornya yang dapat bisa Ibu ukur nanti keberhasilan pada tujuan pembelajaran itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, jadi nanti kita akan saya akan datang ke kelas melakukan observasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Boleh Bu, saya datang ke kelas nih? Oh boleh, dengan senang hati Pak, silakan. Oke, boleh ya? Ya, boleh. Oke,
Nanti saya akan datang ke kelas untuk melakukan observasi, melihat dan mengamati proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap peserta didik ataupun pada murid. Oh iya, kapan itu Ibu bisanya? Besok siap. Saya kebetulan ada di kelas 10 RPL. Oh besok ya. Oke. Setelah istirahat. Oke, setelah istirahat besok nanti insya Allah saya berkunjung. Siap. Berada di kelas akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti Ibu santai saja, dipersiapkan saja ya Bu. Nah, dari percakapan kita pada kegiatan ini, apa nih yang Ibu dapat? Saya memiliki akhirnya punya gambaran, punya wawasan ya Pak ya. Tadi ada poin-poin yang juga Bapak sampaikan, kemudian melalui observasi nanti akhirnya juga saya mendapatkan masukan yang pasti ya Pak ya, untuk perbaikan saya ke depan. Saya berharap seperti itu. Dan yang terakhir juga akhirnya juga saya berpikir bahwa ternyata supervisi itu tidak semenyeramkan itu ya. Ada melalui proses diskusi terlebih dahulu, dan ini membuat saya akhirnya lebih percaya diri, lebih termotivasi lagi untuk nanti proses pembelajaran bisa jauh lebih baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik, lancar, kemudian Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik, intinya itu seperti itu Bu ya. Baik, kemudian terima kasih Bu atas percakapan kita kali ini ya Bu ya. Nah sekarang Bu boleh nih Ibu simpulkan tindak lanjut untuk pembelajaran kedepannya akan seperti apa? Jadi mungkin nanti saya akan melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun sebelumnya. Kemudian media yang saya rencanakan juga akan lebih dipersiapkan agar lebih matang. Dan yang paling utama ini siswa Pak. Saya juga akan mempersiapkan siswa karena mungkin berbeda ketika hanya guru yang tampil dengan nanti tiba-tiba ada pendamping nih yang mendampingi guru. Ya barangkali anak-anak harus lebih dipersiapkan untuk itu agar tidak kaget gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Siap. Sampai berjumpa lagi di observasi dan di pasca observasi. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Kita bercakap-cakap lagi Bu, kita ngobrol santai lagi. Oke, demikian percakapan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Bu Dian pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan juga nanti kita akan melaksanakan pasca observasi setelah nanti kemudian melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Senin pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam kegiatan berbagi ilmu dan menggali ilmu. Ya. Kemudian sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Said. Untuk seluruhnya, bersiap, siap. Demi kenyamanan dan kelancaran kita dalam belajar, mari kita berdoa. Doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Duduk istirahat. Terima kasih. Terima kasih, Said. Baik, anak-anakku yang berbahagia, pagi ini saya melihat kalian terlihat cantik-cantik, tampan-tampan ya. Namun boleh dilihat sekelilingnya
Selanjutnya, sudahkah terlihat indah juga belum? Kalau misalnya masih ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Yang lain? Sudah? Baik. Terima kasih Windy dan Wahyu. Anak-anakku, penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Bukan hanya untuk soal keindahan, namun juga menjaga kebersihan adalah salah satu bagian dari kita untuk menjaga kesehatan. Karena seperti kita tahu bahwa penumpuknya sampah itu akan menimbulkan apa? Penyakit. Betul sekali ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Winda. Silakan Winda untuk memimpin di depan. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk berdiri. Yang semangat ya, suaranya yang lantang. Ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan berdiri kembali. Terima kasih Winda. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Adnan Antoni Firmansyah, Ya Bu, hadir. Aldi Rahma Febrian, Alia Aljinani, oke, Cici Ratnasari, Dian Agustini, Dita, ya, Tidak hadir, Bu. kenapa? Apakah baru hari ini atau sudah berapa hari? Baru hari ini, Bu. Baik, terima kasih. Sela, Fitria Irawan, Windy Fitria. Hadir. Ada yang terlewat yang belum saya sebutkan? Sudah semua ya, baik. Untuk kita doakan sama-sama semoga Dita lekas sehat kembali dan kembali berkumpul bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan untuk kita semua kita doakan juga semoga kita senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya ingin bertanya dulu nih, masih ada yang ingat tidak tentang pola bilangan? Baik, silakan Aldi. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang disusun dari beberapa bilangan lain. Oke, menurut teman-teman yang lain bagaimana nih? Apakah yang disampaikan Aldi sudah benar atau belum? Ya, ingat ya Aldi ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat nih, perhatikan pola susunan data perangkat berikut. Ini terlihat nggak ke depan? Terlihat ya, ke depan ya. Kalian lihat di sana, pola pertama menunjukkan berapa data korek api yang tersusun. Iya. Oke, yang kedua, pola kedua berapa? 7. Pola 7. Yang ketiga? 11. Berapa? 11. 10 ya. Oke, kalau misalnya pola ke-1 itu 3 batang korek api, kemudian pola keduanya 7 batang korek api, dan pola ketiganya 11 batang korek api,
berapa nih? Silakan, ada yang bisa menjawab? Baik, silakan Aldi. Pola keempat adalah 15 dan pola kelima adalah 19 batang. Pola keempat berapa? 15. 15, kemudian pola kelimanya 19. Yang disampaikan Aldi itu apa? Keliru. Benar ya. Oke, baik, terima kasih Aldi. Tepuk tangan untuk Aldi. Selanjutnya, pola seperti ini masih ingat nggak? Membentuk barisan apa sih? Membentuk pola apa? Baik, silakan dia. Barisan aritmatika. Dia masih ingat nggak? Barisan aritmatika itu apa sih? Oke, betul nggak yang disampaikan oleh dia? Betul? Benar? Betul atau benar? Oke, pasti benar ya. Tepuk tangan untuk dia. Nah, sebelum kita masuk kembali nih, kita akan lakukan ke tes kemampuan awal terlebih dahulu. Silakan kalian buka handphonenya, ya, diambil handphonenya, dibuka quizisnya melalui Google Site, ya, melalui Google Site yang linknya sudah saya kirimkan ke kalian. Maksudnya ada yang terkendala HP atau kuota? Saya Bu, sangat kuat kamu. Oke, baik. Ada yang bisa bantu Anan tidak berbagi jaringan internet? Habibi boleh ya? Baik. Terima kasih banyak Habibi. Silakan. Semua bisa akses quizisnya. Sudah? Kita bisa mulai ya. Silakan, waktunya hanya 5 menit, dimulai dari sekarang. Sudah 5 menit ya. Silakan diakhiri jawabannya. Satu orang lagi. Oke, selesai. Terima kasih untuk semuanya. Baik, selanjutnya agar lebih bersemangat lagi kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Setuju nggak? Setuju ya. Kita lakukan ice breaking, tepuk semangat. Masih ada yang ingat? Ingat ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat untuk semuanya. Baik, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa? Yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, kemudian pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok berbasis ELKPD, dan berbagai video pembelajaran, maka diharapkan yang pertama itu kalian sebagai peserta didik mampu menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, gitu ya. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian sebagai peserta didik mampu menentukan suku ke N dari barisan geometri dengan benar, gitu ya. Kemudian apa saja sih manfaatnya nih kita belajar barisan geometri? Nah, salah satunya itu adalah kalian bisa mengaplikasikannya untuk menghitung pembelahan mikroorganisme, misalnya pada reproduksi bakteri. Kemudian yang kedua, ini juga bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk, gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini itu bagaimana? Nah, kalian akan diharapkan yang pertama kalian lakukan adalah
Kemudian yang kedua, kalian akan dibentuk secara kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian yang ketiga, kalian akan saya arahkan untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Kalian diskusikan, pecahkan masalah yang terdapat pada kegiatan 1 dan 2 di LKPD-nya, ya. Kemudian yang keempat, itu kalian akan menyajikan hasil karya kalian. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Selanjutnya, apa saja yang akan dinilai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sikap apa saja nih yang akan dinilai untuk penilaian sikap ini? Nah, yang dinilai ketika kalian berdoa, ketika kalian aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ketika kalian bekerja sama dengan baik, gitu ya, dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah ketika kalian mampu bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk pengetahuan KKM 70 ya, KKM-nya 70. Di sini ada catatan nih, jika jumlah peserta didik nanti jika di antara kalian yang tidak mencapai KKM-nya kurang dari 50%, maka bentuk perbaikan dengan mengerjakan soal evaluasi dan LKPD ini hingga mencapai KKM. Pokoknya harus mencapai KKM. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti. Silakan semuanya, tolong perhatikan ya, amati video berikut. Pak Farid mulai membuka kedai mie di pusat kota Subang pada tahun 2020. Kedai mie milik Pak Farid buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam dan ramai sekali pembeli. Tahun 2021, Pak Farid membuka cabang kedai mie di Bandung dan Karawang. Tahun 2022, Pak Farid kembali membuka cabang kedai mie di Purwakarta, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon. Pak Farid memiliki cita-cita memiliki cabang kedai mie di seluruh kota Indonesia. Sehingga setiap tahunnya Pak Farid membuka cabang kedai mie 2 kali lipat dari jumlah kedai mie tahun sebelumnya. Wah, berapa banyak ya cabang kedai mie yang Pak Farid buka tahun 2029? Oke, dari video tersebut, apa saja nih informasi yang kalian dapatkan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Rehan. 2020 adalah pertama kedai mie juga. Kak ya? Iya. Betul nggak? Apa yang disampaikan oleh Rehan? Kata Rehan, katanya tahun 2020 itu adalah tahun pertama kedai mie dibuka. Tepuk tangan untuk Rehan. Terima kasih Rehan. Ada lagi informasi yang lain? Ya, silakan Intan. Tahun 2022 sebagai tahun kedua Pak Farid membuka 2 cabang kedai mie dan tahun 2022 sebagai tahun ketiga Pak Farid membuka 4 cabang kedai mie. Baik. Betul nggak nih yang disampaikan oleh Intan? Benar ya? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Intan. Nah, sebelum kita masuk kepada langkah berikutnya, sebelum saya akan bagi kalian ke dalam kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait video tersebut atau permasalahan tersebut? Saya Bu, Ya, silakan Windy. apakah materi ini ada kaitannya dengan pola barisan agama? Nah, untuk menjawab pertanyaan Windy, nanti Windy akan tahu nih melalui hasil diskusi Windy dengan teman-teman, ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan Windy setelah diskusi ya. Ya, setuju nggak? Setuju ya. Baik, selanjutnya silakan kalian masing-masing bergabung dengan kelompok yang sudah saya susun. Ya, terlihat ya. Kelompok 1 ada Alia, Medina, Saskia, Sela, Siti, Fauzia. 30 detik ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Bergegas.
LKPD ya dengan live worksheet melalui Google Sites yang linknya sudah saya kirimkan ya, ada di grup. Silakan dibuka. LKPD pilih yang barisan geometri. Sudah semua? Baik. Kemudian kalian silakan berdiskusi selama 30 menit untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 1 dan 2 ya. Kalian bisa menggunakan sumber belajar, ada e-modul ya yang ada di Google Site. Silakan dibuka materi barisan geometri. Itu sebagai sumber belajar kalian. Kalian juga bisa gunakan sumber-sumber lain melalui internet. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Bisa kita mulai? Ya? Bisa kita mulai ya? Baik, silakan waktu 30 menit untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Iya, diisi identitasnya ya. Identitasnya, ketua kelompoknya siapa nih? Kemudian anggarannya siapa ya? Tulis kelasnya 10 PPL gitu. Bisa. Bisa menggunakan sumber. Iya, pertanyaan. Silakan. Ada di mobil juga pembelajaran. Iya, betul. Dibuka. Nah, betul ya, bisa ya. Atau kalian juga bisa menggunakan sumber lain. Boleh cari nih barisan geometri, kalian browsing ya. Banyak nih di jurnal-jurnal banyak ya. Sebagai operator lah begitu ya. Baik. Nah, saya ambil, saya lakukan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kegiatan 1. Oke. Nah, setelah saya melihat video tersebut, saya mendapatkan informasi yang pertama, tahun 2020 adalah sebagai tahun pertama kali kedai ini dibuka. Oke teman-teman, hasil diskusi kami tentang kesimpulan kegiatan 1 ini adalah banyaknya cabang kedai ini milik Pak Farid yang dibuka pada tahun 2029 adalah sebanyak 512 cabang kedai ini. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan? Saya, Baik, silakan. Pak ini saya Agnes dari kelompok 3. Dari kesimpulan diskusi kelompok 4 didapatkan tahun 2029 dibuka 512 ya. Bukankah tahun 2029 tahun ke-9
sehingga syaratnya bukan sehingga syaratnya tahun 2029 dibuka 256 cabang, bukan 512. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adnan. Untuk yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan? Saya Ya, silakan. Saya Siti Wadina dari kelompok 4 akan menjawab dari pertanyaan Anda. Jika kita amati permasalahan pada video dan yang kita kerjakan di KPD, tahun pertama Akademi dibuka pada tahun 2020, sehingga ketika masuk di tahun 2029 itu adalah tahun ke-10. Beda halnya jika tahun pertama Akademi berdiri tahun 2021, maka tahun 2029 akan menjadi tahun ke-9. Sehingga menurut kelompok kami, benar hitungannya dari tahun 2020 sampai 2029 dibuka sebanyak cabang. Terima kasih Dina. Bagaimana Adnan? Apakah jawaban kami sudah dapat dipahami? Iya benar. Oh iya, tadi benar. Hasilnya adalah 512. Terima kasih Said dan Dina. Sama-sama Adnan. Kepada teman-teman, karena keterbatasan waktu, maka diskusi kita akan dilanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Said. Sekali tepuk tangan untuk Afi, Adnan, dan Dina ya. Luar biasa sekali ini. Selanjutnya nih, sebelum kita bahas kesimpulannya, kita masih belum pada kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 ada yang siap untuk presentasi ke depan? Baik, Winda. Jadi kelompok 2 ya Winda ya. Baik, silakan disenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahmadani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan 2 barisan biometri. Kita lihat dapat di sini adalah potongan pertama. Maka kita lanjut ke potongan kedua. Potongan kedua kita akan menjadi 2 bagian. Setelah sudah menjadi 2 bagian potongan atas, kita potong lagi. Kita lanjut ke potongan ketiga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Rodia dari kelompok 1. Jika dilihat dari pola kegiatan kedua dan pola kegiatan kedua adalah sama. Namun menurut saya isi pada kesimpulan belum tepat karena belum mengarah kepada apa yang ditanyakan seharusnya. Kesimpulan yang tepat adalah terjawabnya kertas yang dibuat awal dibagikan atau tidak. Jika cukup kenapa, jika tidak juga kenapa, dan sertakan alasannya juga. Siap, terima kasih sarannya Pak Uja. Kami akan segera memperbaiki kesimpulan tersebut. Baik teman-teman, luar biasa diskusi hari ini. Karena waktu yang tersisa sedikit, kita cukupkan aja presentasi hari ini. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Saya pamit undur diri. Kalau maju jadi depan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang telah kalian lakukan, apa yang bisa kita sama-sama simpulkan? Baik, silakan Putri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan atau rasio antara dua suku berurutan selalu rota. Nah, yang disampaikan oleh Putri gimana nih menurut teman-teman? Benar. Benar atau ada yang masih perbaiki? Benar ya. Baik, terima kasih. Oh baik, silakan kita Meli. Untuk mencari suku ke N bisa didapatkan dari suku pertama dikalikan dengan rasio yang dimakamkan dengan banyaknya suku yang dikali 1, atau sukunya adalah UN sama dengan A dikali R maka N dikali 1. Baik, terima kasih nih kita. Ini
Windy bertanya tadi di awal, bagaimana Windy? Sudah bertemu dengan jawabannya belum? Siap, sudah Bu. Baik. Bahwa pada barisan aritmatika, dua suku berurutannya menggunakan selisih, sedangkan untuk barisan geometri menggunakan rasio atau perbandingan. Nah, iya, sudah ketemu jawabannya. Jadi nggak perlu lagi dijawab sama saya ya, karena kalian akhirnya sudah menemukan sendiri jawabannya. Luar biasa. Terima kasih semua untuk Windy. Silakan nih kembali ke tempat duduk semula dulu. Bertugas sebentar, 30 detik ya. 30 detik. Ayo, dirapikan lagi. Terbalik. Sudah rapi semua ya. Sudah kembali ke tempat duduk semula. Sekarang saatnya kita quiz. Semangat? Kita akan menggunakan quizzes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang barisan geometri. Baik, silakan kalian klik kode yang ada. Soal yang pertama sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Waktunya 90 detik. Jangan terburu-buru, dihitung lagi ya. Sudah selesai sekarang? Iya. Nah ini ya. Nah, baik. Selanjutnya bisa dilihat pilihan utamanya kedua kanan dan tiga sisi horizontal. Ya, ada harus gigi yang lagi nih. Baik, terima kasih. Baik, untuk anak-anakku, nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saya di awal ya, disampaikan oleh Ibu nih di awal bahwa ketika kalian kurang dari KKM, karena di sini tinggal beberapa nih yang kurang dari KKM ya. Jadi nanti silakan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan untuk selanjutnya, kalian boleh membuka Google Slide ya, dibuka di e-modulnya. Di sana ada latihan. Kalian boleh mengerjakan itu sebagai tugas kalian di rumah untuk mengasah kemampuan kalian lagi tentang barisan geometri ya. Dan sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, izinkan saya menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Kalian bisa kembali baca-baca di rumah ya, dilihat lagi modulnya maupun dari sumber-sumber lain sebagai persiapan kalian untuk mendapatkan materi di pertemuan berikutnya. Dan bagi yang kali ini masih ada yang belum fokus, ketika tadi diskusi ini saya tadi melihat masih ada yang beberapa orang yang kurang fokus. Untuk berikutnya, ketika kalian diskusi dan masih melakukan hal tersebut, maka akan saya kurangi nilainya. Sepakat ya? Sepakat ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Ya. Syukur, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, quote of the day ya. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban, menurut Najwa Shihab. Nah, bisa kita tarik kesimpulan
kesimpulan dari quote ini bahwa bersyukurlah, berbahagialah kalian yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku SMK ya, di tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan pendidikan setidaknya kalian memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak nanti di depan. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan meraih cita-cita yang kalian impikan. Itu ya, bersyukur dan berbahagia. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya cukupkan pembelajaran hari ini, silakan kalian bersiap untuk pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Bentar, SPD MPD, selaku fasilitator pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ade Rusmana SPD, selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Saya Nurdiatna, selaku calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek coaching pada tahap pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yakni Ibu Dian Purwanti SPD. Beliau salah satu guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Minggu lalu kami telah melakukan praktek coaching, diantaranya ada pra observasi dan observasi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pada tahap pasca observasi bersama Ibu Dian Purwanti. Baik, assalamualaikum Bu Dian, selamat siang Bu. Oke, gimana sehat Bu Dian ya? Alhamdulillah. Tadi baru di kelas ya Bu ya. Oke, terima kasih nih Bu Dian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang lagi Bu, ngobrol santai. Setelah Bu Dian melakukan kemarin ya pra-observasi dan observasi di kelas untuk supervisi akademik. Nah, alhamdulillah juga kemudian telah melakukan supervisi akademik ataupun praktik pembelajaran di kelas sangat luar biasa. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Bu, boleh ya saya ajukan pertanyaan? Oke, gimana nih Bu setelah Bu Dian disupervisi oleh saya di kelas, gimana perasaannya Bu Dian? Perasaan saya awalnya sebetulnya gugup Pak. Gugup karena memang tidak terbiasa ya Pak ya. Tapi alhamdulillah setelah sebelumnya kita melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian Bapak juga menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang akan disupervisi. Saat proses pembelajaran yang disupervisi oleh Bapak itu alhamdulillah tengahnya itu sudah jauh lebih santai, jauh lebih nyaman. Kemudian saya juga jadi lebih tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Alhamdulillah ya Bu Dian ya. Hanya di awal saja Bu Dian mungkin merasa gugup, setelah terus ya alhamdulillah lancar juga ya Bu ya. Selanjutnya sukses buat Bu Dian.
Alhamdulillah telah melakukan yang namanya proses pembelajaran dengan baik. Nah, setelah ini kita bisa saling diskusi nih Bu, mengenai kendala-kendala dalam pembelajaran di kelas ini. Nah, pembelajaran di kelas yang sudah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan RPP menurut kalian? Kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan saat pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan RPP ya Pak. Dari pendahuluan, kemudian kegiatan meeting, juga penutup. Begitupun juga ketika saya melakukan SPP, anak-anak begitu antusias, semakin termotivasi dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah ya Bu ya. Luar biasa sekali kemudian itu pengaruh dari media kemudian yang terapkan ya. Kemudian saya apresiasi lah untuk kegiatan kemarin. Saya melakukan observasi di kelas pada proses pembelajaran yang kemudian lakukan. Kemudian saat pelaksanaan pembelajaran nih Bu, apakah kemudian mengalami kendala nggak? Kendala yang saya alami mungkin salah satunya dari saat mengkondisikan siswa ya Pak, karena ramai terus terlebih saat tahap pembagian kelompok. Nah, dari kendala tersebut kemudian adakah rencana untuk mengatasi kendala tersebut Ibu? Ada Pak. Ya. Kedepannya saya berpikir saya akan membuat kelompok itu sesuai dengan kemampuannya. Dari misal yang dia sudah paham betul tentang materi barisan geometri, nanti saya akan kelompokkan mereka. Begitu juga saya akan kelompokkan mereka menjadi satu kelompok. Jadi sistemnya itu dibuatkan terlebih dahulu untuk kelompok gitu ya Bu ya. Iya, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Baik. Oke, selain itu kemudian ada lagi ya cara lain gitu ya Bu? Kelanjutan dari yang tadi ya Pak, ini saya juga akan mengelompokkan anak-anak yang sama sekali belum paham dan yang pemahamannya sedang, itu masing-masing akan dijadikan kelompok itu sesuai dengan kemampuannya dan berupaya mengelompokkan siswa itu sesuai dengan profil belajar siswa. Luar biasa sekali ya kemudian idenya nih. Semoga kedepannya ide tersebut bisa diterapkan terus menerus ya Bu ya. Kontinuitas improvement ya seperti itu ya Bu. Pembicaraan kita pada hari ini sangat menyenangkan ya kemudian luar biasa. Nah, komitmen kedepannya nih Bu, kemudian akan dilakukan untuk komitmennya seperti apa Bu? Saya berusaha akan menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian media pembelajaran itu juga saya buat semenarik mungkin sehingga siswa terus termotivasi dalam belajar. Dan ya tujuannya itu Pak, agar saya terus bisa berinovasi baik dalam media, kemudian model pembelajaran dan metode yang saya gunakan agar siswa terus bersemangat dalam belajar. Oke, intinya menciptakan suatu pembelajaran atau sistem pembelajaran intinya berpihak pada murid ya, begitu ya kemudian ya. Kemudian menciptakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga anak-anak lebih santai, lebih rileks ya Bu ya dalam proses pembelajarannya ya. Wah keren kemudian ya, keren sekali nih. Semoga pembelajaran di kelas kedepannya yang kemudian lakukan lebih menyenangkan dan media pembelajarannya lebih inovatif dan lebih bervariasi lagi, sehingga keberagaman itulah yang muncul ya kemudian ya. Oke, kemudian apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu selama observasi? Boleh Pak. Boleh ya? Oke. Baik, kemudian yang saya amati pada saat Ibu melakukan praktek pembelajaran, Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional yang sudah jauh lebih baik, gitu ya Bu ya. Mulai awal Ibu melakukan tes kemampuan awal,
kemudian bagian pendahuluan, bagian prosesnya ataupun inti, dan bagian penutup. Namun dari persiapan murid harus lebih ekstra lagi mungkin seperti itu ya Bu ya, untuk mempersiapkannya. Nah, kemudian di sini juga setelah saya melakukan pengamatan aspek dan strategi pengembangan yang kemudian dilakukan terkait dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran sudah oke Bu. Ada 4 yang saya amati, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, kemudian sudah menunjukkan diferensiasi kontennya, proses dan produknya juga bagus. Kemudian sudah menunjukkan kompetensi sosial emosional pada supervisi akademik kemarin yang saya amati. Dan yang paling penting adalah kemudian dalam proses pembelajarannya sudah menerapkan refleksi kepada siswa ya Bu ya, intinya itu ya. Oke, itu sih Bu pengamatan yang saya amati setelah saya melakukan observasi di kelas pada saat proses pembelajaran matematika yang kemudian ampuh ya. Nah, lalu bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya nih Bu? Saya sebagai guru saya sangat senang sekali Pak, karena saya juga diberikan umpan balik oleh Bapak, sehingga saya harus terus bisa lebih memperbaiki diri saya ke depan. Oke, ya. Ini alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Setelah kemudian mendapat umpan balik dari saya, mudah-mudahan ke depannya juga akan jauh lebih baik pada saat proses pembelajaran. Kita selalu merefleksikan diri gitu ya. Oke, apa nih tindak lanjut kemudian dalam menangani kesiapan murid nih, dan kapan akan kemudian lakukan? Insya Allah secepatnya Pak, saya akan terus mengevaluasi diri saya. Yang saya lakukan itu adalah saya akan terus berupaya dalam menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa dan membuat siswa merasa nyaman. Itu yang paling penting. Secepatnya ya ini Bu ya. Kemudian juga akan membuat mempersiapkan kondisi in kelas ya Bu ya, lebih aman, lebih nyaman lagi, sehingga kesiapan anak itu benar-benar gitu ya Bu ya, benar-benar istilahnya siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Keren sekali kemudian. Baik kemudian ya, dari diskusi ini apa nih yang akan terbayang, yang bisa kemudian membayangkan terkait untuk meningkatkan performa Ibu? Yang pastinya saya akan terus mempersiapkan diri sebelum proses pembelajaran dimulai dalam rangka pembelajaran, baik dari kesiapan materi, kemudian bahan ajar, kenyamanan di kelas, dan lain sebagainya. Itu yang akan saya lakukan. Baik, kemudian dari diskusi kita nih, apa yang didapat oleh kemudian? Selain saya sangat senang mendapatkan umpan balik dari Bapak, kemudian saya juga berpikir bahwa kegiatan supervisi atau observasi ini baiknya kedepannya harus sering dilakukan, karena dari umpan balik ini saya mendapatkan ilmu, kemudian saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki, sehingga saya terus termotivasi juga untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Oke, kemudian terima kasih nih Bu untuk hari ini ya. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan dari tahapan coaching ya Bu ya untuk supervisi akademik. Awal kita telah melakukan pra-observasi di hari Selasa ya Bu kemarin ya. Hari Rabunya itu kemudian langsung observasi ke kelas. Alhamdulillah pada kemudian luar biasa. Nah pada hari ini Senin 18 September kita telah melakukan pasca observasi dengan kemudian saya ucapkan terima kasih kemudian sekali lagi, dan Pak Adu juga saya ucapkan terima kasih sudah membersamai saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dan kemudian. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya praktikkan pada praktek coaching pada tahap
pasca observasi bersama rekan sejawat saya yakni Ibu Dian Purwanti, dan alhamdulillah Pak Ade selaku pengajar praktik telah membersamai pada kesempatan siang hari ini pada praktik coaching pasca observasi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tugas ini merupakan untuk tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.